atas nama pemerintah Kota Surabaya, saya Tri Risma hari ini Wali Kota Surabaya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh, utamanya penyumbang APD untuk para tenaga medis kita yang sekarang lagi berjibaku bertempur nyawa untuk menyelamatkan saudara-saudara kita di seluruh rumah sakit di Surabaya. Saya ucapkan pertama kepada seluruh alumni Petra Surabaya yang saat ini juga memberikan donasinya. Sudah 2 kali, 2 hari yang lalu para alumnus sini juga memberikan bantuan kepada kami, alat alat untuk pelindung diri para tenaga medis, dan sudah kita distribusikan ke seluruh rumah sakit yang ada di Surabaya. Dan pada hari ini kami juga dibantu APD lagi sejumlah 1063 APD yang sekarang juga kami siapkan untuk kita distribusikan untuk seluruh rumah sakit rujukan dan non rujukan yang ada di Surabaya. Saya berharap mari kita semua bisa membantu saudara-saudara kita, terutama para tenaga medis yang berjuang untuk menyelamatkan nyawa dan pengobatan para saudara-saudara kita yang saat ini sedang menderita karena COVID. Kalau ini tidak diselesaikan segera mungkin, maka itu akan berdampak terhadap perekonomian Kota Surabaya dan sekitarnya. Karena itu mari ayo kita bantu bersama-sama. Saya membantu tenaganya, kemudian mari kita bantu semampu kita. Saya berharap ayo kita jaga keserakawanan ini dengan gotong royong. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini akan dibalas oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin. Terima kasih. Sekali lagi terima kasih atas inisiatif para alumnus Petra ini yang luar biasa. Sekian hari datang ke Balai Kota untuk memberikan bantuan. Saya tunggu yang lainnya. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Berikut berita gereja dalam 1 pekan ini. Senin hingga Sabtu, pukul 5 pagi, doa pagi di GBI Diaspora. Senin, pukul 5 sore, persekutuan doa di GBI Diaspora. Selasa, pukul setengah 5 sore, persekutuan pribadi terpandu Wanita Bethel Indonesia di rumah masing-masing. Pukul 5 sore, persekutuan doa di GBI Diaspora. Rabu, pukul 5 sore, persekutuan pribadi terpandu Mesbah Keluarga di rumah masing-masing. Kamis, pukul 5 sore, persekutuan doa di GBI Diaspora. Pukul 6 sore, persekutuan pribadi terpandu Pria Bethel Indonesia di rumah masing-masing. Jumat, pukul 5 sore, persekutuan doa di GBI Diaspora. Pukul 7 malam, persekutuan pribadi terpandu keluarga muda di rumah masing-masing. Sabtu, pukul 5 sore, persekutuan pribadi terpandu Tunas Remaja Bethel Indonesia dan Pemuda Bethel Indonesia di rumah masing-masing. Minggu, pukul 7 pagi, ibadah raya di rumah masing-masing. Pukul 9 pagi, ibadah sekolah minggu di rumah masing-masing. Sekian berita gereja dalam 1 pekan ini. Selamat mendengarkan firman Tuhan.
Baiklah sidang jemaat, tiba saatnya kami berdoa syafaat saat ini. Kami mendoakan pemerintahan kami dan mendoakan gereja-gereja Tuhan. Satukan hati, kita berdoa bersama-sama. Bapa, Engkau yang ada di tengah-tengah kami pada saat ini, kami rindu mendoakan Tuhan pimpinan yang Tuhan sudah pilih. Itulah Bapak Presiden dan jajarannya. Kami menyerahkan mereka ke dalam tangan Tuhan. Engkau yang sudah memilih, Engkau juga yang akan menyertai dengan kasih karunia-Mu. Karuniakan hikmat, karuniakan kekuatan, karuniakan kesehatan, karuniakan pertolongan untuk mengendalikan semua rakyat Indonesia. Dan Tuhan, kami berdoa, kiranya Engkau karuniakan ketenangan kepada rakyat Indonesia. Berikan mereka pertolongan untuk tetap menerima semua kenyataan yang ada. Marilah Allah, Engkau topang dan tolong setiap mereka. Tiba saatnya kami berdoa saat ini Tuhan untuk gereja-gereja Tuhan. Engkau memberkati mereka, menolong para hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan dimanapun mereka berada. Biarlah mereka boleh Tuhan melakukan kepercayaan-Mu dengan menolong sesama mereka. Ada terlalu banyak orang yang perlu ditolong. Untuk itu Allah, bangkitkan kesatuan gereja-gereja-Mu di Indonesia. Dan khususnya di kota yang kami cintai. Kami rindu kota kami Tuhan menikmati tangan pertolongan-Mu yang luar biasa. Beri ketenangan kepada rakyat Kota Batu. Biarlah mereka boleh belajar menerima semua kenyataan yang mereka hadapi. Dan di dalam kekuatan kuasa nama Yesus, kami belajar menyerahkan doa pengharapan kami. Haleluya. Amin.
Shalom saudara-saudara kasih dalam Tuhan. Kita bersyukur pada kesempatan kali ini kita dapat bertemu lagi untuk bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Saya berharap kita semua menikmati pertolongan dan perlindungan Tuhan, terlebih dalam situasi yang sulit akhir-akhir ini, namun tetap ada semangat untuk kita datang bersekutu dengan Tuhan, terlebih dalam kita mendengarkan firman Tuhan. Puji Tuhan, sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan, mari kita akan mengawali dengan berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, kami datang kepadamu pada saat ini untuk kami bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Kami menyiapkan hati kami untuk ditaburi dengan benih firman-Mu, dan Tuhan yang memberikan kepada kami kemampuan untuk dapat mengerti dan memahami setiap firman yang kami dengar, agar firman ini dapat bertumbuh dan berbuah-buah di dalam kehidupan kami. Kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Saudara kasih dalam Tuhan, suatu kali ada sebuah kemenangan yang diraih oleh jenderal besar kerajaan Romawi yang bernama Julius Caesar pada tahun 47 sebelum Masehi. Julius Caesar menggambarkan dalam satu kalimat kemenangannya yang berbunyi Veni Vidi Vici, yang artinya adalah saya datang, saya lihat, dan saya menang. Namun kemenangan ini ternyata tidak semudah dalam kalimat yang sederhana, karena harus ada perjuangan yang dilakukan oleh Julius Caesar beserta dengan pasukannya, yaitu mengalahkan kerajaan Pontus yang dipimpin oleh Bernakis II. Ini adalah gambaran dari kekuatan manusia di dalam mereka meraih kemenangan. Saudara dikasih Tuhan, sebagai anak Tuhan, apa kita juga dapat mengatakan kepada setiap masalah yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita, seperti pada renungan kita saat ini dengan judul Datang, Rasakan, dan Menang. Mari kita akan membuka teks kita di dalam Matius pasal 11 ayat yang ke-28 sampai dengan yang ke-30. Kita akan membacanya bersama-sama. 1, 2, 3. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Puji nama Tuhan. Demikianlah pembacaan kita dalam Matius pasal 11 ayat yang ke-28 sampai dengan yang ke-30. Manusia bisa mengusahakan kemenangan, tetapi Tuhan menawarkan sesuatu yang lebih daripada sekedar kemenangan, karena renungan kita kali ini adalah berbicara tentang jaminan kemenangan yang Tuhan berikan kepada setiap kita yang mau datang kepada Tuhan, kepada setiap kita yang sedang di dalam permasalahan hidup ini. Dalam teks kita yang baru kita baca tadi, ayat ini adalah gambaran dari keadaan orang Israel yang sedang di dalam penderitaan, baik itu penderitaan dan tekanan karena penjajahan bangsa Romawi, maupun juga penderitaan yang diakibatkan oleh orang-orang yang ada saat itu, seperti yang dituliskan di dalam Matius pasal 9 ayat yang ke-36. Tuhan Yesus menyebutkan mereka seperti domba yang tidak bergembala. Oleh karena belas kasihan Tuhan Yesus, maka Dia mengundang siapapun yang mau datang kepadanya untuk menikmati kemenangan, menikmati pertolongan yang Tuhan berikan bagi mereka yang mau datang kepadanya. Mari kita akan belajar bersama-sama tentang langkah-langkah yang bisa kita ambil untuk menikmati kemenangan di dalam kehidupan ini. Langkah yang pertama, mari kita akan kembali kepada teks kita dalam ayat yang ke-28 disebutkan, marilah kepadaku. Di dalam teks ini menunjukkan kepada kita semua
bagaimana kita harus meresponi undangan Tuhan. Dan di dalam kita meresponi undangan Tuhan, maka kita harus mencari Tuhan dengan kesungguhan hati kita. Mencari Tuhan yang dimaksud di sini adalah memposisikan diri sebagai orang yang membutuhkan pertolongan dengan segera. Karena masalah-masalah yang ada itu mungkin membuat kita semua menjadi cukup berat di dalam menjalani kehidupan ini. Tetapi saat kita datang kepada Tuhan dan kita membaca ayat ini, marilah kepadaku. Ini adalah ajakan Tuhan kepada kita semua untuk kita mau datang kepada Tuhan. Kunci di dalam kita meresponi undangan Tuhan adalah mengenai kerendahan hati. Mari kita akan membuka di dalam Yesaya pasal yang ke-55 ayat yang ke-6. Saya akan membacakannya untuk saudara. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Janji Tuhan kepada setiap kita yang mau mencari Tuhan dengan kesungguhan hati, maka dikatakan ia akan menemui kita. Ia selalu dekat di dalam kehidupan kita. Selanjutnya mari kita akan melihat di dalam Mazmur pasal yang ke-94 ayat yang ke-14. Saya akan kembali membacakannya buat saudara semuanya. Mazmur pasal 91 ayat yang ke-14. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Puji Tuhan, ini ayat yang sungguh luar biasa buat kita semua. Ketika kita mau dekat dengan Tuhan, maka Tuhan akan segera menolong kita semua. Mungkin di dalam kehidupan kita mendengar tentang bagaimana tawaran-tawaran untuk kita menikmati pemulihan. Dan kali ini Tuhan menawarkan pemulihan. Tuhan menawarkan kemenangan kepada kita dengan langkah yaitu kita meresponi undangannya. Langkah yang kedua adalah jujurlah dengan keadaan kita. Mari kita akan kembali kepada teks kita yang diambil dalam Matius pasal 11 ayat yang ke-28 sampai dengan yang ke-30 tadi. Di dalam kalimatnya, semua yang letih lesu dan berbeban berat. Sikap jujur dan terbuka adalah bentuk keyakinan kita kepada Tuhan bahwa Dia adalah tujuan yang benar di dalam mengatasi setiap masalah-masalah kita. Bukan berarti Tuhan tidak tahu akan keadaan kita, tetapi Dia membutuhkan penyerahan yang lebih kepadanya. Seperti yang ditulis di dalam Amsal pasal yang ke-5 ayat yang ke-21. Saya akan bacakan kembali buat saudara semuanya. Amsal pasal yang ke-5 ayat yang ke-21. Karena segala jalan orang terbuka di depan mata Tuhan, dan segala langkah-langkah orang diawasinya. Sebenarnya, sadar atau tidak, kita semua sudah terbuka di hadapan Tuhan. Tuhan menginginkan pengakuan kita. Sebuah pernyataan yang manis dari seorang raja yang besar di dalam Mazmur pasal yang ke-119 ayat yang ke-168. Saya akan kembali bacakan untuk kita semuanya. Aku berpegang pada titah-titahmu dan peringatan-peringatanmu, sebab seluruh hidupku terbuka di hadapanmu. Betapa luar biasanya teladan Raja Daud, seorang raja yang dengan sadar dia mau menyerahkan dirinya untuk terbuka di hadapan Tuhan. Puji Tuhan, sebuah ilustrasi berikut ya, antara pasien dengan dokter. Dokter akan berusaha menggali informasi sebanyak mungkin
sedetail mungkin dari pasien tersebut. Ketika informasi itu sudah didapat, maka dokter akan menganalisa dan kemudian mengambil tindakan-tindakan untuk dapat mengatasi permasalahan kesehatan dari pasien tersebut. Saudara bisa bayangkan bagaimana seandainya jika pasien tersebut tidak memberikan informasi yang benar, atau pasien tersebut tidak secara mendetail memberikan informasi kepada sang dokter, maka akan berdampak kepada langkah selanjutnya. Seperti yang sudah terjadi, mungkin kita sudah melihat atau mendengar bagaimana keluarga pasien ketika memeriksakan diri ke pihak kesehatan, mereka entah itu takut, entah itu malu atau alasan yang lain, mereka menutupi informasi yang sebenarnya. Sedangkan pasien dan keluarga pasien sudah terjangkit virus COVID-19 atau virus corona. Akibatnya banyak dari tenaga medis yang akhirnya tertular oleh virus ini, sehingga berdampak yang cukup besar, dan bahkan dampak ini adalah dampak yang negatif. Jadi mari kita bawa kehidupan kita untuk semakin hari semakin terbuka di hadapan Tuhan. Akui segala ketidakmampuan kita, akui segala kelemahan-kelemahan kita. Jangan pernah merasa bahwa tanpa Tuhan kita bisa. Tetapi mari kita menempatkan diri untuk kita selalu perlu Tuhan di dalam hidup kita. Keterbukaan adalah awal dari pemulihan. Amin, saudara. Puji Tuhan. Langkah yang selanjutnya adalah langkah yang ketiga. Masalah kita adalah masalahnya juga. Mari kita kembali kepada teks kita di dalam Matius pasal yang ke-11 tadi. Di dalam kalimat yang dituliskan, sebabku yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Salah satu hal yang menjadi pembeda antara Allah kita dengan Allah yang lain adalah Tuhan Yesus sudah membayar dengan lunas segalanya. Yesus menjadi manusia untuk meninggalkan teladan bagi kita. Memang Yesus tidak pernah mengalami COVID-19 atau virus corona. Tetapi pernahkah kita juga mengalami hal-hal yang paling mengerikan, yang dimana tidak ada satu manusia pun yang mau menjalani hidup seperti yang dialami oleh Tuhan Yesus? Ditambah lagi, Yesus menjalaninya tanpa berbuat dosa. Apakah saudara bisa? Jangan pernah merasa bahwa kita adalah orang yang paling menderita. Jangan pernah merasa bahwa kita adalah orang yang paling malang menghadapi situasi-situasi yang sangat sulit di dalam kehidupan kita. Hal tersebut memang membuat kita akan berputus asa ketika kita merasa tidak mampu, merasa tidak kuat. Itulah yang akan membuat kita berputus asa. Kita bersyukur karena kita punya Tuhan yang penuh dengan kasih setia. Karena kasih-Nya yang besar, maka Dia mau merasakan, mau menanggung setiap beban-beban hidup kita. Dia sudah membuktikannya saat pengorbanannya di kayu salib. Mari kita perhatikan dua ayat yang akan menolong kita untuk kita bersama-sama melihat bagaimana Tuhan yang mau menanggung setiap beban-beban hidup kita. Di dalam kitab Yesaya, Yesaya pasal yang ke-53 ayat yang keempat, kembali akan saya bacakan buat saudara.
Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Ayat yang selanjutnya di dalam Matius pasal yang ke-8 ayat yang ke-17. Kita akan baca bersama-sama ayat ini. Matius pasal 8 ayat yang ke-17. Kita akan membaca bersama-sama dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Langkah selanjutnya, langkah yang keempat, percayalah akan kemampuannya. Mari kita akan melihat kembali teks kita dalam Matius pasal 11 yang tadi sudah kita baca bersama-sama di kalimat, belajarlah padaku karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Kelemah lembutan dan kerendahan hatinya bukan berarti menggambarkan kelemahan dan keterbatasannya. Kuasa Yesus mampu untuk menolong setiap orang yang membutuhkan pertolongannya, dan dia sudah membuktikan banyak sekali hal-hal yang ajaib, banyak sekali mujizat-mujizat yang terjadi. Maksud dari kelemahan dan kerendahan hatinya adalah pengendalian diri yang kuat dan ketenangan di dalam menghadapi realita kehidupan ini. Tidak gegabah di dalam bertindak, serta mampu menganalisa dengan baik untuk mengambil sebuah kesimpulan dan keputusan secara tepat. Dalam Galatia pasal yang kelima ayat yang ke-22 dan 23, di sana dituliskan tentang buah roh, dan salah satu isinya adalah tentang kelemah lembutan dan penguasaan diri. Sifat inilah yang harusnya kita munculkan di dalam kehidupan kita, karena Roh Kudus sudah ada dalam hidup kita. Jadi ketika Roh Kudus ada dalam kehidupan kita, mari munculkan kelemah lembutan dan penguasaan diri. Dua ayat yang akan kita baca tentang bagaimana kekuatan Tuhan bagi kita semua di dalam 1 Tawarik pasal yang ke-16 ayat yang ke-11. Saya akan kembali bacakan buat saudara semuanya dalam 1 Tawarik pasal yang ke-16 ayat yang ke-11. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Ayat yang selanjutnya terdapat di dalam Yesaya pasal yang ke-40 ayat yang ke-29 dan yang ke-31. Yesaya pasal yang ke-40 ayat yang ke-29 dan 31. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Saudara bisa perhatikan di ayat yang sudah kita baca. Tuhan yang memberikan kekuatan. Artinya apa? Dialah sumber kekuatan itu. Dialah yang mampu menolong kita. Dialah yang mampu melindungi kita, dan dialah yang mampu menjadi tempat sandaran dan pengharapan di dalam kehidupan kita. Amin saudara. Jadi mari kita terus bersandar kepada Tuhan, karena Dia adalah kekuatan kita. Dia mampu menolong kita semua. Langkah yang terakhir atau langkah yang kelima, yaitu nikmati pertolongannya. Saat kita sudah menikmati kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kita, jangan berhenti kepada kita cukup hadir dalam ibadah,
setia dalam ibadah, atau kita puas dalam setiap persekutuan yang ada, bahkan kita cukup puas di dalam suasana pujian dan penyembahan. Tetapi di dalam hadiratnya, mari kita nikmati pemulihannya. Mari kita nikmati kelegaan yang dari Tuhan. Dan kita pun juga menikmati damai sejahtera dan sukacita yang disediakan bagi kita semua. Saya mengajak saudara semua untuk membaca di dalam Mazmur pasal yang ke-23 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-6. Ayat ini menuliskan bagaimana Daud menikmati pertolongan Tuhan secara sempurna. Mazmur pasal yang ke-23 ayat 1 sampai yang ke-6. Kita akan membaca bersama-sama ayat ini. 1, 2, 3. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membandingkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Dalam Mazmur pasal yang ke-23 ayat 1 sampai 6 ini mengisahkan tentang bagaimana Daud yang menikmati pertolongan Tuhan, dan pertolongan Tuhan adalah pertolongan yang sempurna. Daud bisa mencari pertolongan dari orang lain, dari rekannya atau kenalannya, tetapi di dalam ayat ini dikatakan Tuhanlah gembalaku. Tuhanlah gembala Daud, artinya dialah penolong satu-satunya di dalam kehidupannya dan lebih daripada yang lain. Di ayat selanjutnya kiranya ayat ini akan semakin menguatkan kita semua. Di dalam Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-37 kita akan membaca kembali ayat ini. Kita akan baca bersama-sama lagi ayat ini. Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-37. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Di dalam Dia ada kemenangan. Di dalam Dia ada jaminan bahwa tidak sia-sia kita datang kepada Tuhan. Amin saudara. Mari kita datang kepada Tuhan dengan kesungguhan hati kita. Mari kita datang kepada Tuhan dengan keyakinan kita bahwa Dia mampu mengatasi setiap permasalahan yang terjadi di dalam kehidupan kita. Datang kepada Tuhan, rasakan pertolongannya dan nikmati kemenangan di dalam kehidupan kita. Sebagai ayat yang terakhir, mari kita akan membaca bersama-sama di dalam Yesaya pasal yang ke-41 ayat yang ke-13. Saya akan membacakan buat kita semua Yesaya pasal yang ke-41 ayat yang ke-13. Sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Tuhanlah yang menjadi penolong kita. Tuhanlah yang mampu menyelamatkan kita semua. Ingat langkah-langkah yang dapat kita ambil untuk kita menikmati kemenangan di dalam hidup ini. Langkah yang pertama, responi undangannya.
Langkah yang kedua, jujurlah dengan keadaan kita. Langkah yang ketiga, masalah kita adalah masalahnya juga. Dan langkah yang keempat, percayalah akan kemampuannya. Dan yang terakhir, langkah yang kelima, nikmati pertolongan Tuhan. Mari kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan ini melalui pujian yang kita nyanyikan bersama-sama, yaitu Hanya Dekat Allahku. Mari kita akan menutup pertemuan kita kali ini dengan berdoa bersama-sama. Kita mengucap syukur karena kita masih diberikan kesempatan untuk bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Mari kita akan berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur karena kami mendapatkan kesempatan yang sangat-sangat indah untuk kembali kami datang
mendengarkan firman-Mu. Tuhan, kami mau untuk datang kepada Tuhan, menikmati pertolongan Tuhan, menikmati pemulihan yang dari Tuhan, sehingga akhirnya kami menikmati kemenangan di dalam kehidupan ini. Mampukan kami Tuhan untuk kami terus bersandar kepadamu, untuk kami terus berharap kepadamu. Dan ampuni kami jika dalam hidup kami seringkali kami mengandalkan kekuatan kami seringkali mengandalkan pikiran kami. Tuhan, melalui firman-Mu kali ini kami belajar Tuhan, bahwa Tuhanlah yang sanggup untuk menolong setiap kami. Terima kasih Tuhan, biarlah firman-Mu ini yang sudah kami dengar, kami pahami, kami simpan, dan kami lakukan di dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa kepada-Mu. Haleluya. Amin. Baiklah sidang jemaat, kedangkanlah kedua belah tangan saudara dengan penuh keyakinan, karena Tuhan akan menghadapkan wajahnya kepadamu. Ia akan menganugerahkan damai, sejahtera, sukacita yang berasal dari surga. Dan terimalah ketenangan, terimalah keteduhan yang berasal dari Tuhan. Dan pada saat ini kami sambut berkat itu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.